ya itu paling saya sendiri yang akan menyikapi. Jangan sampai ini anggota saya ini disikapin sama anggota Doni misal. Jadi lebih baik udah Don, ntar gue yang beresin. Kayak gitu ya deh. Begitupun sebaliknya. Sebelum adanya Kanjuruhan, sebelum adanya yang meninggal baik dari Jackmania dan Viking itu tuh kalau di perbatasan tuh hampir tiap minggu lah. Malam minggu pada nongkrong, terus memang tidak mudah melakukan pemberhentian terhadap ujaran kebencian, tapi kalau kita tidak mulai dengan peraturan itu, bahkan saya pernah menyampaikan juga bahwa mungkin perlu ada kali ya peraturan atau undang-undang penistaan terhadap klub sepak bola gitu loh. Pesan dari kami, jangan sampai ada lagi ibu yang menangis karena sepak bola. Rivalitas antar Persib Bandung dan Persija Jakarta menjadi perhatian pencinta sepak bola di Indonesia. Pertemuan dua klub ini kerap menyajikan pertandingan yang panas di dalam dan di luar lapangan. Tidak hanya permainan keras antar pemain, provokasi antar supporter pun di media sosial mewarnai pertemuan antar klub berjuluk Maung Bandung dan Macan Kemayoran sebelum dan setelah laga. Hal ini pun berimbas pada gesekan yang kerap terjadi di jalur perbatasan antara Jawa Barat dan DKI Jakarta seperti Tangerang, Cikarang, Cikampek, dan Bogor. Di kalangan supporter Persib dan Persija, wilayah ini kerap disebut Jalur Gaza. Lantas, apa hal yang dilakukan oleh Viking maupun Jackmania untuk bersama meredam potensi konflik di sana, sehingga tidak ada lagi istilah Jalur Gaza? Tim Pikiran Rakyat Media Network pun menuju Cikarang, Kabupaten Bekasi, untuk melihat bagaimana upaya Jackmania Cikarang Raya dan Viking Cikarang Raya mengikis paradigma Jalur Gaza. Kami bertemu dengan Doni Bodong, Ketua Viking Cikarang Raya. Doni bercerita tentang upaya komunikasi antara Viking Cikarang Raya dan Jackmania Cikarang Raya. Ya tadi kembali lagi semenjak peristiwa Kanjuruhan mulai membuka mata teman-teman bahwa memang tidak ada pertandingan yang seharga dengan nyawa. Jadi teman-teman sudah mulai berpikir dewasa. Ya udah, karena kita fokus dukung Danau Persib aja, nggak yang lain-lain itu. Terakhir kita bikin acara bareng ketika tragedi Kanjuruhan. Kita membuat acara doa bersama di tragedi Kanjuruhan, dan alhamdulillah juga sampai hari ini kami masih ada komunikasi dengan teman-teman Jackmania Cikarang. Apalagi ketika terjadi masalah di bawah atau ada api-api di bawah, kita secepatnya berusaha memadamkan percikan di bawah ini. Soalnya di Indonesia supporternya itu masanya masa cair yang gampang mudah terprovokasi. Dalam suatu kelompok ketika menemukan peristiwa seperti itu belum bisa dewasa, tidak seperti di luar negeri. Kita belum siap untuk seperti itu cyber di luar negeri. Apalagi warga kita kan gampang banget terprovokasi, gampang banget termakan hoak. Jadi kayaknya belum siap gitu. Imbasnya pasti ada bagi kami yang anggaplah di Cikarang gitu. Siapa yang bikin postingan, siapa yang dek-dekan, nanti imbasnya teman-teman yang boleh katakan di perbatasan. Emang wajib ya stakeholder itu mengurus masalah rivalitas ini. Dan ditambah juga untuk para pengurus-pengurus kan seperti para ketua-ketua juga itu turun langsung itu untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Kita juga kan pasti butuh dari bantuan, perhatiannya, sosialisasi terhadap arah untuk memang kalau benar-benar untuk berdamai. Saya sangat setuju sekali. Bahkan saya punya ide untuk pertandingan Persib selanjutnya lawan Persija bisa dari perwakilan Jackmania, mungkin berapa orang dulu datang ke Bandung.
Nanti gantian ketika Persib main di Jakarta, dari pihak Viking Boboto ada perwakilan. Ini kan belum dicoba dari dulu. Kalau dicoba mungkin jadi sudah terbiasa melihat, wah Jackmania nih di Bandung. Karena kan selama ini kan teman-teman yang di Bandung melihat Jackmania hanya di media sosial saja atau hanya di televisi saja. Beda dengan kami yang tiap hari sering berinteraksi bareng gitu kan di kehidupan sehari-hari. Ya kami dari Viking Cikarang Raya untuk ke anggota kami, sosialisasi untuk perdamaian dengan teman-teman Jackmania udah digalakkan dari 1 tahun yang lalu ya. Dan untuk pun kedepannya mungkin akan banyak kegiatan yang melibatkan teman-teman Viking Cikarang Raya dan Jack Cikarang Raya. Insya Allah itu. Ya intinya sepak bola adalah hiburan ya. Ya cuman pesan dari kami, jangan sampai ada lagi ibu yang menangis karena sepak bola. Setelah bertemu Doni, kami berbincang bersama Ketua Jackmania Cikarang Raya, Ahmad Arif, yang akrab disapa Bang Jawa. Bang Jawa menceritakan upaya-upaya yang dilakukannya untuk meredam potensi konflik di sana. Mungkin untuk kondisi dulu dan sekarang udah jelas beda ya, karena dulu tuh belum terlalu banyak medsos. Kalau sekarang yang sama-sama kita tahu media sosial udah banyak. Yang jelas dari kedua perbedaan ini, yang pertama perbedaan zaman udah beda. Kalau dulu tuh kita susah untuk bisa komunikasi, ngobrol, duduk bareng dengan teman-teman dari Viking. Tapi kalau untuk sekarang ya semakin lama kan kita semakin kenal, semakin dewasa, dan akhirnya kita bisa jalin hubungan baik lah saat ini, sejauh ini. Saya sih menilainya dari sisi negatifnya, artinya memang banyak kejadian, bahkan udah sering terjadi tuh. Contoh dia bikin tulisan apa atau dia ngepost apa, sedangkan dia tidak ada atau dia bukan pelaku utama. Sedangkan kan kita nih yang di bawah yang memang benar-benar merasakan adanya nih. Contoh Jakarta sama Bandung lagi panas gitu. Yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung. Udah pasti nih imbasnya kita nih yang di perbatasan nih. Nah makanya itu saya sering ngobrol sih sama Doni. Sudahlah Don, biarin aja yang ribut mah mereka. Toh kita di sini kan setiap hari ketemu. Saya bilang gitu. Justru gini Bang, kita tiap-tiap mau ada pertandingan, biasanya saya sering ngasih himbauan nih ke teman-teman. Bahwasannya lagi-lagi kita nih niatan mau nonton bola, kita mau dari rumah ke stadion adalah dukung Persija. Ya sudah, kita fokus aja terhadap dukungan kita. Artinya ya sudah nih, suasana kita buat senyaman mungkin. Toh ketika kita berangkat dari rumah kan ini udah sebuah pertaruhan nih. Artinya kita membawa badan diri kita sendiri. Ketimbang lagi saya kan sebagai korwil nih, yang jelas bertanggung jawab nih terhadap keselamatan anggota saya nih. Nah dari himbauan-himbauan itu, makanya saya berharap nih teman-teman bisa menjalankan apa yang saya himbau. Ya alhamdulillah sih sejauh ini semua mengikuti arahan dan masukan dari saya, himbauan dari saya gitu. Kalau saya pribadi sih, saya sangat optimis dan yakin bahwasannya sebuah perdamaian ini kan kadang nggak perlu harus dikampanyekan Bang. Tapi kita harus melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang tidak ke arah situ gitu. Artinya tidak ada kekerasan. Ya mungkin kan bisa diartikan garis besar dengan kita nggak berantem, dengan kita akur, artinya kan ya udah baik-baik aja gitu loh Bang. Kalau saya sih yakin kita, buktinya belakangan ini kita baik-baik aja sih dengan pihak Viking, dari Jackmania juga ya semua adem-adem lah gitu. Saya nih pribadi adalah korwil resmi Jackmania nih, yang mana saya punya ketua umum. Nah artinya segala sesuatu keputusan, contoh kita mau yang tadi abang bilang diperbolehkan nonton 1 tribun segala macam, itu saya yakin dari pihak kita maupun dari Viking tuh semua ingin Bang. Cuman kan lagi-lagi pertama pertimbangan dari pihak keamanan, kepolisian, kayak gitu-gitu. Dan terus juga kalau saya pribadi, seandainya ketum ada arahan, ayo kita nonton ke Bandung, kuota sekian, berangkat Bang. Semua pengen, tapi lagi-lagi berhubung saya di organisasi resmi, saya patuh terhadap ketum saya. Ya selama itu aturan ketum saya tidak akan langgar gitu Bang.
Kalau saya sendiri yang saya bisa pastikan adalah saya akan menghimbau lagi-lagi ke anggota bahwasannya kita harus ciptakan suasana yang kondusif lah, khususnya di Kabupaten Bekasi. Ketika memang terlanjur nanti kejadian dan ada, ya itu paling saya sendiri yang akan menyikapi. Jangan sampai ini anggota saya ini disikapin sama anggota Doni misal. Jadi lebih baik udah Don, ntar gue yang beresin, kayak gitu ya deh. Begitupun sebaliknya, harapan kita sih itu. Jadi supaya ya sudah ketika ada masalah, kalau katanya ada api buru-buru nih kita padamin, jangan sampai yang lain kebawa efek gitu bang. Paling itu sih bang, usaha upaya kita bang. Ya kalau pesan saya sih simple aja bang, kita semua cinta dan gemar sepak bola nih, artinya kita mendukung tim kebanggaan kita ya sewajarnya selama itu tidak melanggar aturan. Toh yang perlu kita pertimbangkan adalah di zaman sekarang nih semua nih udah canggih lah segala macam. Kalau kita mau tindak kejahatan pun CCTV ada di mana-mana. Dan saya yakin teman-teman pasti berangkat dari rumah dengan keadaan utuh, pulang pun pengen nyaman. Jadi ya kembali ke individu masing-masing, kita harus sayang keluarga lah yang di rumah. Kalau saya pribadi gitu sih bang. Dalam kesempatan lain, tim liputan Pikiran Rakyat pun bertemu Ketua Jackmania, Diki Sumarno. Dia menjelaskan komitmen Jackmania Pusat untuk meredam konflik yang kerap terjadi di perbatasan antara Jackmania dan Viking, sekaligus mengubah stigma miring jalur Gaza di perbatasan. Sebetulnya kalau dikatakan narasi perdamaian dalam bentuk komitmen untuk berdamai, memang sampai saat ini sejujurnya belum ada seperti itu. Tapi yang memang kita lakukan adalah kita berkomunikasi biasa, bahwa kita berkomunikasi satu sama lain antara khususnya petinggi-petinggi ya, bahwa ketika saya dengan Ketua Viking Tobias pun sering berkomunikasi, kami sering berinteraksi juga, ya karena memang perdamaian atau damai itu kan kata kerja ya, memang harus dikerjakan sebetulnya, bukan harus dibicarakan atau dikomitmenkan saja, tapi memang kita harus melakukan itu, dan itu juga melalui berbagai proses dan tahapan. Kita juga nggak bisa langsung meloncat bahwa yuk kita damai, akhirnya kita bisa sebelahan tribun gitu ya, kita juga nggak bisa begitu, karena konflik yang terjadi atau rivalitas terjadi ini sudah begitu panjang, sudah begitu banyak kerugian juga yang terjadi. Dan saya rasa memang perlu dilakukan, sangat amat perlu dilakukan sebuah tindakan atau upaya untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang nanti ujungnya adalah bentuk perdamaian. Tapi ini sebuah proses yang panjang yang harus dilakukan dan memiliki tahapan-tahapan sendiri yang tidak boleh dilengkap tahapannya dalam setiap prosesnya itu. Ya, perbatasan ini menarik sekali ya, bahwa ya bisa dikatakan banyak sekali teman-teman Jackmania yang berada di luar Jakarta dan mereka cinta Persija, lalu mungkin ada irisan-irisan lain yang berkaitan dengan konflik dengan teman-teman dari supporter Bandung gitu ya, bahwa ya ketika terjadi pertikaian pasti itu satu hal yang tidak bisa dihindari, karena mungkin mereka akan ketemu di jalan atau mungkin sehari-hari juga bisa ketemu karena memang secara geografis mereka berdekatan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Jackmania? Ya baik lagi tadi seperti yang saya bilang pertama, bahwa kami selalu memfokuskan energi kita hanya untuk Persija. Yang keduanya adalah saling menghormati. Bahwa internalnya seperti itu. Ketika kita saling menghormati, misalkan tim A menang atau misalkan Persija menang ya, yang menang nih Jackmania jangan ledekin yang kalah gitu loh. Karena bagaimanapun juga secara psikologis ketika tim kita kalah, pasti secara emosional pasti berbeda. Kita saling menghormati aja bahwa ya udah sudah, ini cuma pertandingan, ini game, memang pertandingan ini berkaitan dengan harga diri, tapi ya sudah, kami saling menghormati dan menghargai. Ketika kalian menang dan kalian kalah, ya sudah, kita lebih baik kayak orang nggak kenal aja sebetulnya. Baik lagi bahwa konflik ini terjadi karena memang ya tetangga gitu loh. Namanya tetangga kan pasti akan ada hal yang saling bersinggungan dan biasanya tidak enak gitu loh. Tetangga beli motor ya kita juga pengen beli motor, tetangga beli kipas ya kita yang kepanasan kan gitu ibarat. Jadi ya saya rasa ya resikonya seperti itu, tapi bisa dihindari, sangat bisa dihindari kalau memang semuanya mau patuh sama apa yang sudah dilakukan dan diaturkan. Yaitu satu, fokus terhadap Persija, dan yang kedua saling menghormati. Ya saya rasa Bekasi, Bogor, Cikarang juga membaik ya. Maksudnya banyak juga teman-teman yang saling berkomunikasi di daerah Sukabumi dan lain-lain juga oke lah, maksudnya ya hampir semuanya bisa dikatakan membaik lah, saling berkomunikasi. Setengahnya gini,
Yang saya happy adalah mereka saling mengenal satu sama lain. Jadi ketika saling mengenal kan akan saling enak berkomunikasi ketika ada hal yang tidak kita inginkan. Ya karena memang semuanya harus berangkat dari saling kenal dulu. Ketika kita saling kenal jadi minimal kita tahu berkomunikasi dengan siapa ketika terjadi apa-apa. Itu misalnya ada kejadian di A di satu daerah, maka pemimpinnya di situ tinggal ngomong bahwa ini ada kejadian ini gimana segala macam bla bla bla, mereka saling berkomunikasi. Entah itu nanti penyelesaiannya seperti apa ya silahkan biarkan mereka untuk menyelesaikan itu gitu. Tapi setidaknya ketika mereka saling mengenal ya mereka berkomunikasi. Yang pertama untuk teman-teman Jackmania yang di perbatasan, Persija butuh kalian, khususnya doa kalian. Persija butuh kalian untuk kalian menunjukkan hal-hal yang positif yang bisa kalian tunjukkan dan kalian hanya fokus dukung Persija tanpa harus repot terhadap pihak-pihak lain. Dari sisi eksternalnya, tolong saling menghormati apapun hasil pertandingannya. Bagaimanapun juga teman-teman adalah kenal, mungkin ada yang saling kenal satu sama lain, ada teman sekolah, ada yang teman kerja, ada yang teman tetangga segala macam. Artinya sepak bola ini harusnya menjadi bahasa persatuan. Sepak bola ini menjadi bumbu-bumbu dalam kehidupan, bahwa sepak bola ini adalah bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai kita merusak hidup kita dengan kita merusak sepak bola itu. Jadi saya berharap teman-teman Jackmania yang ada di perbatasan riang gembira untuk Persija Jakarta. Hasil pertandingan itu adalah takdir mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menyikapinya, dan bentuk kedewasaan kita adalah bagaimana kita menyikapi sebuah hasil pertandingan gitu. Sementara itu, Ketua Viking Pusat, Tobias Ginanjar, mendorong para supporter sama-sama meredam dan tidak bisa terpancing emosi ketika melihat gejolak yang ada di media sosial. Bahkan ia berharap ke depan Jackmania dan Viking bisa berbagi tribun menyaksikan laga Persib versus Persija. Jadi narasi perdamaian kan udah sejak lama digaungkan ya. Pemicunya kan semenjak ada kejadian-kejadian yang meninggal, dan pasti setiap ada insiden pasti gaung perdamaian muncul. Puncaknya tuh kan ketika tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, walaupun itu bukan karena bentrok supporter, tapi itu sedikit memukul semua supporter di Indonesia lah, bahwa jangan sampai lagi ada nyawa yang hilang gara-gara sepak bola gitu. Kadang-kadang tuh kalau sosial medianya panas, biasanya suka ngerembet juga tuh. Itu cerita dari teman-teman yang di perbatasan gitu. Biasanya kalau di sosial media adem-adem, di perbatasan juga adem-adem biasanya. Nah kalau di sosial media mulai panas, biasanya kebawa tuh. Nah karena mereka tinggal di satu daerah atau wilayah yang kurang lebih berdekatan, jadinya kan potensi untuk ketemunya besar, tapi kan tanpa ada pengawasan lah gitu. Kadang-kadang misalnya anak Viking lagi nobar atau anak Jackmania lagi nobar, Viking pulang pertandingan misalnya, atau anak Jackmania pulang pertandingan dari stadion ketemu. Nah biasanya seperti itu sih. Ya kalau yang saya ikuti sih trennya kayaknya semakin sedikit ya. Karena kalau saya perhatikan, dengar-dengar dari cerita yang dulu-dulu, sebelum adanya Kanjuruhan, sebelum adanya yang meninggal baik dari Jackmania dan Viking, itu tuh kalau di perbatasan tuh hampir tiap minggu lah. Malam minggu pada nongkrong, terus yang ini nyerang itu nyerang ini, kadang-kadang gitu, sering gitu. Kalau sekarang tuh udah relatif di luar pertandingan mah udah aman lah. Tinggal ya itu kalau biasanya pemicu terakhir yang di Bogor itu kalau ada Persib lawan Persija. Nah biasanya kalau di sosial medianya ikut panas, di daerahnya juga ke bawah. Kalau enggak ya papasan mereka ketemu, pulang dari stadion ejek-ejekan, ngelewat base campnya ngejek-ngejek, terus jadi pancing gitulah gitu. Jadi ya mudah-mudahan juga pihak kepolisian juga memahami situasi ini ya. Jadi kalau ketika Persib Persija tidak boleh dihadiri tim tamu tuh ya bukan berarti dibiarkan begitu saja, tapi tetap di wilayah-wilayah yang ada base campnya Jackmania atau Viking tuh ya udah dipantau lah. Jadi ketika lewat juga tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi sulitnya di Indonesia tuh itu
kita tuh kadang-kadang tidak memahami koridor rivalitas tuh sampai sejauh mana. Dan itu kalau disebut sulit, sangat sulit. Karena orang Indonesia mah, atau khususnya di Jawa Barat dan mungkin Jakarta, ya simbol-simbol klub, simbol-simbol kebanggaan supporter itu kan kayak apa ya? Ya kayak kebanggaan lah, kayak pride-nya dia. Jadi ketika itu diganggu teh, ya pasti kepancing lah gitu. Jadi ya di Indonesia mah nggak bisa, kayaknya belum bisa untuk rivalitas tuh koridornya gini-gini. Emang harus damai enggak gitu. Karena kalau rivalitasnya tapi ini mah biasa ini pasti kapancing wae da. Ada nu teu ngarti teh aya nu teu bisa ieu teh gitu. Jadi ya harus saklek sih, damai enggak gitu. Jadi susah kalau ya kita rivalitasnya dalam koridor yang sehat apa segala macam. Secara teori memang bagusnya gitu, cuman ya prakteknya banyak yang belum memahami rivalitas sehat teh mana, dan ejek-ejekan mah biasa gitu, nggak ketika ngejek wah ya ngajak perang kan gitu. Jadi ya sulit sih. Jadi memang harus dimulai dari sosial media juga gitu. Waktu itu sih sebenarnya tahun kemarin kita tuh udah siap waktu itu mau mengawal tim Persija. Dan waktu itu kita sampaikan baik ke pihak manajemen dan ke pihak kepolisian, kita minta tolong, kita pengennya Jackmania nggak usah diangkut pakai rantis, Persija nggak usah diangkut pakai rantis, tapi pakai bis, dan kita siap kawal dari hotel sampai stadion. Tapi ternyata tahun kemarin itu belum dipercaya oleh pihak kepolisian dan manajemen, mungkin mereka masih takut kali ya, takutnya ada apa-apa. Jadinya rencana itu kita tidak jadi laksanakan karena jadinya pakai rantis. Kalau pakai rantis secara logika ngapain dikawal lah, udah aman gitu. Nah ternyata setahun berjalan, nah sekarang ya kita akan coba pertama kita akan upayakan bagaimana caranya tim Persija main di Bandung itu jangan sampai ada pelemparan lah, baik terhadap rantis atau apa. Kalau di dalam stadion cywar atau ini mah biasa ya, meneror mental gitu. Cuman kita akan upayakan nanti jangan sampai ada pelemparan ke dalam lapangan, dan di luar lapangan jangan sampai ada pelemparan terhadap kendaraan yang mengawal tim Persija. Kalau pesan menghadapi partai terdekat, saya sih berharap di sosial media adem-adem aja, anteng-anteng aja. Mungkin banyak yang bilang ya sayur mah biasa ya, tapi itu dia di Indonesia tuh belum bisa membedakan gitu kan. Kadang-kadang saya jadi kebawa baper gitu, kecuali memang semuanya mentalnya sudah siap, tapi kenyataannya ada yang siap, ada yang belum siap. Jadi daripada kita ngambil resiko, udahlah kita adem-adem dulu. Dan mudah-mudahan di stadion saya menghimbau jangan pemain Persija jangan ada pelemparan, jangan ada kekerasan fisik. Kalau hanya verbal untuk meneror, menjatuhkan mental biasa, tapi jangan ada tindakan fisik, itu aja. Kita sering mendengar ungkapan tidak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa. Namun ironisnya, konflik antar supporter masih kerap terjadi meskipun ungkapan itu sangat sering dirapalkan serupa mantra. Jika ungkapan itu dirasa sudah menjadi banal, sehingga tak lagi terasa getarannya, mungkin sudah saatnya kita mengubah dengan ungkapan lain yang lebih menohok. Jangan ada lagi ibu yang menangis karena sepak bola.